Oh ya, nanti sore kita juga ada one on one ya Kak Olivia ya. Benar, Bapak, ada one on Oke, one. berarti nanti one on one nanti bisa ngobrol-ngobrol ya. Nah ini hari ini sebenarnya Maxi Talks hari ini saya mungkin lebih ingin sharing banyak tentang how we can leverage AI ya, karena saya rasa penggunaan AI ini banyak dari kita udah mulai pakai gitu. Cuman kalau saya perhatiin banyak dari kita pakainya kebanyakan hanya untuk buat tugas kelihatannya ya. Tugasnya apa, kemudian nanti tinggal dikirimkan ke AI dan dibuatin jawabannya gitu kan. Nah itu kalau saya lihat that's what happening in a lot of situation ya. Nah cuman saya mungkin mau ngajak kita semua eh, sama-sama mungkin kita mencoba ya hari ini karena kan kita ini hidup di zaman AI di mana di zaman sekarang ini punya banyak sekali eh, ke teknologi ya yang membantu kita banget untuk bisa membantu kita gitu ya. Dan ini sesuatu hal yang juga saya praktekkan dalam kehidupan saya sehari-hari. How we can work together with AI gitu kan. Jadi mungkin menggunakan AI ini nggak cuma sekedar suruh-suruh buat tugas gitu, tapi bang, tetapi bagaimana kita bisa berpartner gitu ya, bisa berpartner dengan AI ini gitu kan, khususnya dalam beberapa hal nih. Nah, hari ini tuh secara spesifik mungkin saya mau kontennya kita hari ini kita mau bahas bagaimana kita nih bisa menggunakan AI untuk belajar dengan AI dan membangun personal brand kita gitu kan. Mungkin some of us we are in a journey of building our personal branding. Bahkan kemarin ya, saya sekitar mungkin 3-4 bulan yang lalu itu baca sebuah artikel ya bahwa the next startup the next startup is called personal branding gitu ya. Jadi the next big thing ya, the next big thing on startup itu adalah personal branding. Dan memang saya lihat hari-hari ini powerful sekali ya personal branding itu ya. Orang-orang yang punya personal branding kuat hari-hari ini memang lagi mengalami banyak sekali opportunity yang datang gitu ya. Orang-orang yang hari ini followernya 500 ribu, 1 juta, yang sekali post video bisa ditonton oleh 5 juta orang, 10 juta orang, itu mereka hari ini yang menguasai gamenya gitu kan. Jadi teman-teman di sini kalau kalian mau menguasai game ini ya kita harus bisa menggunakan leveraging AI ini dengan maksimal gitu ya. Nah, jadi hari ini saya mau mungkin sharing-sharing aja dan juga teman-teman kalau ada mau pertanyaan silakan tanya ya. Untuk kita tukar pikiran, kita ngobrol-ngobrol dan kita saling belajar sama-sama gitu kan. Karena kan memang we are in this journey of learning together ya. Nah, jadi hari ini bahwa kita bisa pakai AI ini untuk macam-macam gitu kan. Dan mungkin hari ini yang saya ingin bahas adalah bagaimana AI ini membantu kita untuk supercharge ya learning proses kita. Dan juga bagaimana kita bisa leverage knowledge yang ada untuk bisa membangun personal branding yang baik. Nah, teman-teman di sini siapa nih yang udah biasa pakai AI untuk belajar nih? Ada nggak? Boleh katakan nggak yang pakai AI untuk belajar? Jadi kamu belajarnya bersama dengan AI gitu kan? Oke, ada beberapa ya. Nah, kalau saya ini kan biasanya I do a lot of business ya. Saya sebagai pengusaha, saya banyak bertukar pikiran dengan AI juga. Khususnya kalau kita mau ada opportunity bisnis, opportunity usaha, saya juga akan tukar pikiran sama AI untuk men-challenge pemikiran saya gitu kan. Jadi AI ini nggak cuma dipakai untuk eh, apa ya? Untuk tanya. Oke, mungkin bisa dibantu sebentar ya. Oke, jadi nggak cuman AI ini dipakai untuk buat-buat tugas saja, tapi justru dipakai uh, untuk apa namanya, untuk bisa untuk supercharge learning proses kita. Karena dengan kita bisa belajar dengan AI, ini membuat kita ini punya partner belajar yang luar biasa. Jadi kita nanti akan coba sama-sama, oke? Jadi hari ini banyak banyak belajar dan juga banyak trialnya juga. Dan ini penting banget, apalagi kalau kita hari ini mau punya pekerjaan yang baik, kita mau punya karir yang baik, kita ingin berhasil dalam dunia kerja, dalam dunia kerja kita, usaha kita harus bisa meleveragenya tools-tools yang ada atau fasilitas-fasilitas yang ada. Karena di masa lalu ini nggak ada nih, saya waktu seusia kalian nggak punya hal-hal seperti ini gitu ya. Mungkin some of us yang generasi gen milenial ya, generasi milenial ini nggak pernah punya, nggak pernah bisa mengalami ini nih. Kita baru tahunya ya 2-3 tahun terakhir. Tapi ke hari ini kalau kalian masih kuliah,
dan mungkin sudah beberapa yang sudah lulus kuliah, fresh graduate, you guys should be able to utilize this karena ini akan mempengaruhi sekali, eh, penting banget. Nah, mungkin sebelumnya saya bicara ya lebih dalam ya. Kemarin saya Selasa itu, hari Selasa itu saya berada di sebuah forum tentang, forumnya antara Indonesia dengan Polandia. Jadi kita bicara tentang future of education dan skill-skill yang dibutuhkan di masa mendatang. Jadi kita waktu itu berbicara, ada Prof. Stella juga waktu datang berbicara juga. Nah, kebetulan saya ngisi salah satu panel dan salah satu poin yang kita bicarakan itu adalah bagaimana di zaman sekarang ini AI yang begitu cepat, begitu mudah memberikan informasi ini memberikan sebuah masalah baru, gitu ya. Apa masalah barunya? Masalah barunya adalah anak muda zaman sekarang itu cukup rendah dalam critical thinking ya, dalam berpikir kritisnya. Dan ini tambah lama tambah bahaya. Apalagi kalau kalian menggunakan AI hanya untuk disuruh-suruh aja ya, atau untuk meminta jawaban A, B, C, D, maka itu kan menjadi masalah baru buat kalian. Di mana masalahnya adalah critical thinking kalian akan rendah gitu ya. Sedangkan di zaman mendatang, di masa ini, critical thinking itu adalah salah satu skill yang sangat-sangat penting jika kalian mau berhasil. Jika kalian mau menjadi anak yang berhasil, you guys need to have a lot of, very deep and strong in critical thinking. Nah, pertanyaannya, lalu gimana dong? Nah, good news-nya adalah sebenarnya kita bisa pakai AI ini untuk membantu kita berpikir kritis. Nah, caranya gimana? Nanti kita coba sama-sama gitu ya. Jadi kalau selama ini kita melihat AI ini hanya disuruh-suruh, maka harapan saya mulai dari hari ini kita bisa menjadi orang-orang yang nantinya menggunakan AI ini untuk membantu kita bisa berpikir secara kritis, bisa berlatih. Nah, kita akan coba sama-sama nanti, oke? Nah, jadi ada sebuah kata-kata quote ya, Ancient Wisdom of Word itu mengatakan, whatever you have learned or received or heard from me or seen in me, put it into practice gitu ya. Jadi apapun yang kamu sudah pernah dengar, pelajari, eh, lihat gitu kan, put it into practice. Jadi artinya yang paling penting bukan masalah mendengarnya, belajarnya, tapi adalah prakteknya. Jadi belajar itu baik, mendengar itu baik, melihat itu baik, tapi yang paling penting adalah kita harus bisa mempraktekkan segala hal yang kita bicarakan ini atau segala hal yang kita dengar ini. Nah, yuk kita coba sama-sama hari ini ya. Nah, jadi kita ada dua poin yang saya mau bahas hari ini. Yang pertama adalah supercharge your learning with AI. Nah, ini adalah poin pertama yang kita mau bahas, di mana kita harus berubah dari seseorang yang pasif, passive consumer of information, kita berubah menjadi seseorang yang cuma mendapatkan informasi aja dari AI, berubah menjadi seorang kolaborator yang aktif dengan AI. Di mana you are the director, kamu adalah direct pimpinannya, dan AI adalah infinitely patient gitu ya, seperti, partner, uh, pasien yang luar biasa, kemudian penuh dengan informasi, creative co-pilot gitu ya, atau kalau nggak mungkin gampangannya kamu ini yang mengendalikan kehidupanmu, dan AI ini adalah partnermu, rekan kerjamu yang bisa kamu pakai, manfaatkan untuk membantu kamu dalam mencapai kehidupan kalian lagi gitu kan. Tapi lebih penting dari kesuksesan adalah critical thinking. Karena without critical thinking, it's hard for you to be successful. So, saya hari ini mendorong teman-teman semua ya di sini, para Maxians, untuk kita itu selagi kita masih muda, kita harus percayalah, kita harus punya skill yang namanya critical thinking itu. Karena critical thinking ini kalau kita bisa develop di usia muda, maka di masa mendatang nanti kalian usia 30, 40, you guys will experience a lot of good things. Nanti kalau hari ini kalian tuh susah mempraktekkan critical thinking, maka ini yang jadi masalah. Ini nggak tahu kenapa ya kok hari ini saya ingin ngomong critical thinking. Karena memang, eh, salah satu permasalahan di Indonesia ini adalah kebanyakan banyak orang Indonesia ini kurang, sehingga kalau mendapatkan informasi langsung ditelan, mendapatkan informasi langsung dipes. Nah, sama halnya lah kalau misalnya nanti AI ini memberikan kita informasi yang salah, bagaimana? Ngerti ya? Kalau cuma sekedar sekolah mungkin nilainya jelek, tapi kalau dalam kehidupan, sebuah informasi yang salah yang kita dapatkan dari ini, itu bisa menjadi masalah besar buat kehidupan kita, buat pekerjaan kita, dan buat apapun yang kita lakukan. Maka dari itu, we have to be very, very careful. Makanya kita harus melihat AI ini sebagai siapa? Sebagai sumber informasi atau sebagai partner. Kalau sebagai sumber informasi, kita cuma menerima, menerima, menerima. Tapi kalau sebagai partner, maka
kita bisa bertukar pikiran. And that's what I want to do with AI. That's what I've been doing with AI. And I hope same thing can happen to your life as well. Ini bisa menjadi hal yang kalian bisa pegang untuk kalian bisa pakai dalam kehidupan kalian nantinya, yaitu bermitra dengan AI, berpartner dengan AI, berpartner dengan AI supaya apapun yang kalian lakukan itu bisa diasah semakin lama semakin baik, semakin lama semakin tajam, dan semakin lama semakin excellent. Sehingga bisa membawa kalian ke dalam hal-hal yang luar biasa nantinya. Nah, kalau kita lihat, nah ini mungkin ada 3 contoh nih yang kalau saya mau coba ya. Nah, jadi strateginya gimana sih? Mungkin ada 3 sampai 5 ya. Jadi yang 3 hal yang kita mau coba ini, kita bisa mencoba dengan 3 model ya. Pilihan pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, kalau misalnya kita memakai AI sebagai partner kita, yaitu yang pertama adalah kita become the student, kita menjadi murid ya. Jadi dengan cara Socratic Method. Socratic Method itu diambil dari Socrates ya. Di mana kita itu menggunakan AI, gitu ya. Kita menggunakan AI, kita bertanya pada AI, pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa apa ya, supaya kita bisa diberi eh, diuji oleh AI. Jadi anggapannya uh, Socratic Method itu adalah kita minta AI menjadi guru kita. Tapi gurunya bukan memberikan informasi, melainkan bertanya kepada kita. Dan ini penting banget. Karena pada saat kita ditanya, maka kita bisa terpikirkan gitu ya. Coba nanti kita akan coba sama-sama ini ya. Lalu kemudian yang kedua, bisa juga Feynman teknik ya. Feynman teknik ini adalah bagaimana mensimpelkan suatu hal yang kompleks. Di mana kalau ini contoh use case-nya adalah kita menggunakan AI untuk generate simple explanation and powerful analogies gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak paham ya kita tanya AI, kamu bisa bisa jelaskan ini dengan mudah nggak gitu ya. Dan yang terakhir adalah create your personal curriculum. Bagaimana kita bisa menggunakan AI ini untuk membuat kurikulum untuk diri kita sendiri. Nah, kita ini hidup di era yang sangat powerful ya, di mana you guys can do your own education. Oke, mungkin kita coba sama-sama ya. Kita sama-sama testing deh bagaimana ya. Socratic Method ini modelnya kayak gimana sih? Yuk kita sama-sama coba kali ya. Let's do a trial, oke? Let's do a trial di sini. Nanti kita lihat. Sebentar, saya akan coba lihat. Oke, ada suaranya masuk nih, kalau boleh tahu. Kalau boleh dibantu, ada suaranya masuk. Oke, sebentar, saya lagi cari file saya sebentar. Oh, nggak ketemu ya ini. Oke, oke, got it. Ya, berarti di sini screen sharing ya, udah bisa lihat screen saya ya. Teman-teman hari ini lihat screen-nya udah Gemini saya nggak ya sekarang? Sudah, Pak Alif, sudah Bapak. bisa dibantu respon? Ini sekarang Iya, Gemini sudah ya? Bapak. Iya, sudah Oke, Gemini. nah jadi saya memang kalau kalau kita kerja itu saya yang paling bisa saya pakai itu memang Gemini. Kebetulan karena memang sudah terintegrasi dengan semua Google saya. Nah, jadi kalau kita tadi coba ya, kita tadi lihat ada 3 hal ya. Yang pertama ada Socratic Method, yang kedua adalah Feynman Technique, yang ketiga adalah membuat kurikulum sendiri. Nah, coba ya kita buat nih. Kira-kira kalau misalnya Socratic Method itu seperti apa sih? Yaitu kita mencoba untuk misalnya nih ya, ini sebuah contohnya nih. Hmm, Contohnya kita menggunakan AI untuk menjadi guru nih. Nah, jadi I'm trying to learn about principle of graphic design. Gitu ya. Saya ingin belajar tentang prinsip-prinsip graphic designer gitu ya. Act as a design tutor and ask me 5 questions to test my understanding of hierarchy and contrast. Give me feedback on my answer gitu ya. Ini mungkin contohnya ya. Oke, uh, kita lihat. Nah, di sini diberi pertanyaan nih. Kita dikasih 5 pertanyaan ya. How would you use combination size and weight seperti ini? Nah, ini contoh-contohnya yang kalian bisa pakai. Coba pertanyaan lagi baru lagi ya. Misalnya kita lihat di sini, I'm trying to learn about, let's say, mungkin kita bukan principle, tapi I'm trying to learn about the stock market ya, about the stock market, stock market, and crypto, and stock market investment gitu ya. Act as a financial guru
and ask me 5 questions to test my understanding of investment, gitu ya. Jadi kita di sini mungkin teman-teman di sini udah mau belajar tentang investasi nih, investasi saham, gitu kan. Eh, Kemudian kita minta give me feedback ya. Oke, kita coba ya. Nah, ini di sini kita menggunakan AI untuk membantu kita gitu ya. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan nih, 5 hal ya. Wah, kita jadi menguji sendiri. Nah, teman-teman, penting banget loh kalau kalian nganggur, nggak ada kerjaan, you should use this opportunity untuk belajar dengan cara seperti ini. Contohnya ya, misalnya nih, what is the fundamental difference between stock and bond gitu ya. Oke, mungkin kita coba jawab ya. Coba yang pertama, stock is an ownership ownership of publicly listed company gitu ya. And uh, bond itu surat utang ya. Itu is a debt company issue to investor to buy. Kita coba nih. Nah, kita lihat benar apa enggak nih. Actual start gitu ya, langsung dijawabin. Nah, jadi di sini dijawaban fundamentally correct ya. Jadi jawaban saya tadi fundamentally correct nih. Jadi uh, nah, langsung dijawabkan di sini, when you buy a stock, you are purchasing a small slice of ownership equity in a company. You become part owner. Oke, seperti ini. Bond. Nah, ini baru satu satu pertanyaan ya, tapi jawabannya bisa segini banyak ya yang dijelaskan kepada kita untuk kita jawab, gitu ya. Sehingga nanti kita bisa tahu kira-kira kalau relationship-nya itu seperti apa, returnnya itu bagaimana, risk-nya seperti apa. Great job on your first question. Wah, kita dipuji nih ya. Your foundation is strong. Now let's move on to the next one. Are you ready? Yes, oke. Dicoba ya. Pertanyaan keduanya apa ini? Nah, jadi seakan-akan kita menggunakan AI ini untuk menjadi rekan tanya jawab kita gitu ya. Nih, apa nih? Explain the concept of diversification and what is the key principle for a successful investment portfolio. Oke, apa ya? Coba kita mungkin jawab ya. Mungkin bahasa Indonesia juga bisa pakai ya. Konsep diversifikasi adalah kita berinvestasi di beberapa eh, instrumen instrumen atau perusahaan yang berbeda. Tujuannya adalah jika ada investasi yang performanya buruk, maka kita tidak terdampak dengan parah karena ada bantuan ya, ada bantuan karena ada pembagian resiko ya, pembagian resiko dengan investasi yang berjalan dengan baik. Nah, ini kita coba jawab nih. Nah, jadi eh, seperti ini kita melakukan tanya jawab. Nah, ini adalah teknik yang tadi dinamakan Socratic ya, Socratic method ya, di mana kita ini bisa membuat penjelasan apa ya, bertukar pikiran dan kita melatih diri kita. Jadi buat teman-teman semua, apapun ya, ini kan kebetulan tadi saya ngomongin financial investment ya. Tapi kalau kalian seorang coders, full stack developers, kalian seorang marketers, kalian seorang ahli keuangan, ahli fisika gitu kan, pakailah AI ini untuk menjadi partner kita untuk bertukar pikiran gitu ya. Karena ini bisa melatih kita dan melatih otak kita gitu ya. Nah, yang kedua, kalau yang kedua tadi saya sampaikan simplify complexity ya dengan Feynman teknik itu. Jadi meng-use AI to generate simple explanation and powerful analogi. Contohnya gimana? Misalnya nih, contohnya di sini kita ngelihat tentang saya coba ya explain the concept of blockchain ya. Mungkin di sini teman-teman taunya cryptocurrency ya, taunya Bitcoin, crypto gitu ya, meme coin. Tapi seringkali mungkin kita bingung blockchain itu apa sih gitu kan. Nah, coba kita menggunakan platform ini, judulnya kita coba tuliskan di AI ya. Explain the concept of blockchain to me of using an analogy of shared public notebook ya. That everyone can see but no one can erase gitu ya. Nah, coba kita lihat nih. Kita minta mereka untuk jelaskan yang simple gitu ya. Nah, jadi di sini disampaikan nih, imagine analogy breakdown ini bagaimana. Nah, di sini ini ada hal jadi membuat hal yang
kompleks bisa menjadi simple. Kira-kira seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah mungkin bisa juga ya personal curriculum nih. Jadi kalau personal curriculum ini adalah bagaimana kita bisa membuat apa ya, seperti kurikulum untuk membantu kita berkomunikasi dengan baik. Nah, contohnya nih, teman-teman di sini, oke, mungkin paling gampang gini, critical thinking aja ya. Let's say kita membuat mungkin bagaimana kita belajar critical thinking ya. Coba kita buat di sini ya, new chat. I want to have a strong critical thinking skill. Let's say kita coba di sini dulu kan ya, critical thinking skill. I have one 5 hours per week. Jadi saya punya waktu 5 jam per minggu selama 8 minggu ke depan. Atau kalau nggak selama 4 minggu ke depan lah ya. I have 3 hours per week. Okay. Create a structure week by week learning plan for me, including key topics, project ideas, and resources to explore. Coba kita coba nih dengan seperti ini. Nah, dari sini kita bisa keluar nih. Uh, week one, foundational of concept analysis gitu ya. Jadi kita bisa dibantu bagaimana mungkin kita diajarin, kita harus uh, video. Oke, kita diminta untuk nonton ke YouTube ya. Introduction to Critical Thinking on YouTube by Wallace Philosophy gitu ya. Lalu kita diminta untuk membaca buku Read the First Two Chapter of Thinking Fast and Slow by Daniel Kahneman gitu ya. Nah, jadi logic and evidence kita belajar seperti ini. Nah, ini hal-hal yang mungkin bisa terjadi karena kita menggunakan AI ini. Atau kalau enggak tadi sebelum sebelum saya mulai saya mencoba untuk membuat sebuah planning juga. Kan salah satu skill yang dibutuhkan di zaman sekarang adalah communication skill ya. Jadi saya tuliskan di sini, I want to have a strong interpersonal communication skill. I have 5 hours a week for the next 8 weeks. Create a structure week by week learning plan for me, including key topics ya. Nah, akhirnya dibuatlah seperti ini. Jadi selama 8 minggu kita dapat belajar seperti ini. Jadi foundationnya ada apa nih? Misalnya minggu pertama kita belajar tentang four pilar gitu kan. Kita diminta untuk projectnya selama 2 jam ngapain? Oh, reflective listening practice ya. Spend 1 hour with trusted friend, family member gitu ya. Nah, jadi di sini kita dilatih nih. Terus ada juga buku-bukunya apa. Nah, menarik ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya kita tuh punya target dalam atau goal dalam kehidupan ya, misalnya nih tahun ini saya mau hidupnya lebih sehat, saya mau diet, saya mau kurus, saya mau sehat, atau saya mau lebih cantik, saya mau lebih ganteng gitu kan. Atau mungkin kalau enggak di sini ada yang anak-anak introvert nih, saya nggak tahu caranya berkomunikasi nih dengan lawan jenis misalnya. Nah mungkin kita bisa loh pakai AI ini untuk melatih, untuk memberikan latihan-latihan buat kita supaya kita bisa menjadi seseorang yang valuable gitu ya. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa manfaatkan gitu ya. And I think it's a good opportunity kalau kita bisa menggunakan kesempatan ini, teman-teman. Oke, nah coba ya di sini saya akan lanjutkan lagi. Oke, sudah kita present. Oke, nah jadi di sini ini adalah strategisnya buat kita yang kita bisa lakukan supaya kita ini bisa memanfaatkan AI bukan cuma untuk kita suruh-suruh, tapi kita bisa bekerja sama dengan AI untuk membangun kehidupan kita. So we actually partner with AI so that we know we can learn something ya. Kita bisa belajar sesuatu. Nah, jadi kita juga mungkin yang keempat dan kelimanya ini kita bisa minta AI untuk membuat infinite practice gitu ya. Jadi kalau tahu bank soal ya, dulu mungkin ada teman-teman yang mau daftar uh, ujian masuk university gitu kan, ada banyak ujian-ujian. Kita bisa minta AI pun juga untuk membuatkan pekerjaan gitu ya, membuatkan quiz-quiz yang ada itu. Lalu ada juga simulate real world application. Bagaimana kita bisa bridge the gap between theory and practice by having a AI simulate professional scenario and provide critical feedback. Nah, mungkin kita juga bisa pakai loh AI ini untuk kita latihan interview. Ada nggak yang pernah pakai AI untuk latihan interview gini? Jadi gini, eh, saya mau apply kerja sebagai entry level digital marketing staff gitu ya. Eh, saya perlu berlatih interview, act as a interviewer gitu ya, interviewer.
dan recruiter, dan tolong tanya kan tolong tolong latih saya untuk tolong latih saya untuk interview ini gitu ya. Dan tolong nilai jawaban saya. Nah, di sini silakan silakan Bang ya. Nah, oke kita lanjut dulu. Halo, saya adalah Ishak dan saya adalah mahasiswa misalnya ini ya, lulusan UPN veteran gitu ya contohnya ya. Jakarta dari jurusan marketing dan saya juga lulusan dari Maxi Academy Digital Career Bootcamp dengan fokus digital marketing. Jadi teman-teman kita harus, nah ini di sini jelas ya. Terima kasih Isak, jawabannya cukup informatif nih. Penilaian jawaban, keterbukaan, kejelasan. Kemudian ini bagus karena memberikan informasi yang relevan. Kesesuaian dengan posisi ini, potensi perbaikan. Nah, tidak terdengar seperti skenario gitu ya. Jadi tidak ada koneksi personal. Jadi tadi jawaban saya terlalu flat, kurang personal gitu ya, kurang latar belakang kontekstual gitu ya. Nah, mungkin coba jawabannya lebih kuatnya seperti apa nih? Ini halo, terima kasih banyak atas kesempatan ini. Ini katanya AI ya. Nah, nama saya Ishak, saya adalah lulusan dari UPN Veteran, jurusan marketing. Selama kuliah saya tertarik dengan bagaimana teknologi mengubah cara berkomunikasi dengan audiens mereka. Ketertarikan ini mendorong saya untuk mempelajari ilmu digital marketing dan mengikuti Maxi Academy. Di sini saya mendapatkan pengalaman praktis dalam membuat dan mengelola kampanye, menganalisis data, dan mengoptimalkan strategi SEO, SEM. Saya percaya latar belakang akademis dan pengalaman praktis dari bootcamp membuat saya memiliki dasar yang kuat. Nah, jadi kita ini dilatih nih, diberitahu jawabannya ya. Kira-kira nanti lain kali kalau interview bagaimana, gitu ya. Oke, nah ini adalah latihan yang kita bisa pakai teman-teman. Nah, coba ada pertanyaan berikutnya nih. Oke, mari kita lanjutkan. Berdasarkan CV Anda, saya melihat Anda memiliki pengalaman mengikuti bootcamp digital marketing. Bisa ceritakan lebih detail proyek atau tugas yang paling menantang, gitu ya. Dan pelajaran apa yang didapatkan. Nah, di sini kita coba lanjutkan jawaban-jawabannya ini. Dan kalian akan kaget bagaimana kalian bisa dilatih untuk interview. Jadi, as we collaborate with AI, kita harus melihat AI ini sebagai tools ya yang kita harus manfaatkan untuk kita maksimalkan teman-teman supaya kita bisa mendapatkan dampak atau impact yang paling maksimal dari AI ini. Oke, menarik ya. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya kembali lagi ke slide yang ada di sini. Oke, nah, di sini. Nah, yang kedua untuk strategi kita bagaimana kita membangun brand dengan showcasing skill kita. Jadi tadi yang pertama ya, kita menggunakan AI untuk menjadi partner kita dalam belajar. Nah, yang kedua adalah bagaimana kita ini menggunakan AI untuk membangun brand, personal branding untuk showcasing skill nih. Saya salah satu teman baik kami ini, salah satu teman baik dari atau mitranya Max itu salah satu influencer eh, muda yang usianya baru 23, 24 tahun ya. Dan followernya di Instagram itu sudah 400.000 orang teman-teman. Nah, luar biasa banget. Dan saya kan nanya nih, dulu Mas dulu waktu pertama kali buat konten ini kapan sih? Ternyata baru 1,5 tahun yang lalu gitu ya. Waktu itu dia ceritakan ini tugas kuliah waktu itu gitu kan. Waktu buat konten ini sebenarnya tugas kuliah, dia buat konten tentang data science sebagai tugas kuliahnya. Ya ternyata viral gitu ya. Dan akhirnya saat ini menjadi karir yang dia gelutin. Ini teman baik kami yang sudah menjalaninya. Nah, di sini kita lihat bahwa personal branding itu hari ini powerful sekali dan bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan skill atau showcasing skill-skill kita, teman-teman. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa tahu gitu ya, bagaimana kita bisa mendemonstrasikan value-nya kita. Jadi caranya gimana? Caranya mungkin dengan personal branding ini kita bisa men-sharingkan what you are discovering sebagai proof of work kita. Jadi bagaimana kita memakai AI as a creation assistant to outline article or blog post. Jadi bagaimana
kita ini menggunakan AI untuk menuliskan artikel-artikel. Jadi kalau teman-teman di sini ada di LinkedIn gitu ya, mungkin bisa memanfaatkan AI untuk bisa ngebuat posting artikel di LinkedIn untuk memposisikan diri kita sebagai thought leaders di bidangnya, misalnya di bidang kalian. Atau yang kedua, kalian juga bisa menentukan niche angle gitu ya. Misalnya angle itu kalian punya sebuah niche, yaitu expertise di salah satu bidang. Nah, ini penting banget loh teman-teman. Meskipun kalian masih kuliah, justru ini saatnya kalian menggunakan meleverage sosial media ini supaya bisa membantu kalian eh, membangun personal branding kalian. Buat kalian yang masih mahasiswa, penting banget hari ini untuk bisa punya personal branding ini. Karena eh, hari ini job market itu luas sekali di dalam negeri, di luar negeri gitu ya. Dan recruiter itu hari ini menggunakan platform seperti ini mungkin perlu dibantu mute ya, Kak Alif ya. Oke. Oke. Jadi apalagi hari-hari ini recruiter itu perusahaan-perusahaan itu menggunakan platform seperti LinkedIn untuk mencari talent. Nah, di sini jadi gini, punya CV yang bagus, punya IPK yang bagus itu penting nggak? Penting. Tapi selain CV yang bagus, kita juga harus punya skillnya gitu ya. Jangan jangan jadi orang yang CV-nya doang bagus tapi nggak punya skillnya, itu juga nggak baik. Nah, namun ada satu hal lagi yang perlu kita harus improve, yaitu adalah tentang personal branding kita. Karena personal branding ini bisa membuat kalian mendapatkan opportunity-opportunity yang lebih baik. Opportunity-opportunity yang besar bisa kalian dapatkan dengan personal branding. Dan saya mau encourage teman-teman semua untuk bisa menaruh menggunakan AI untuk bisa mulai membangun personal branding kalian. Apakah itu di LinkedIn, apakah itu di TikTok, apakah itu di Instagram. You have to use or leverage di AI untuk bisa melakukan hal-hal seperti ini, teman-teman. Oke, nah, jadi saya mau dorong teman-teman semua untuk bisa meleverage AI ini. Jadi contohnya nih, kalau misalnya kita menggunakan AI itu ya kita bagaimana pakai AI untuk menunjukkan hasil kerja kita. Hari ini portfolio kita, proof of work kita atau proof of skill kita itu jauh lebih penting daripada CV kita. Ya, sekali lagi, kalian punya proof of work, kalian punya proof of skill, hasil-hasil karya kalian itu lebih penting daripada CV. Di beberapa interview atau hiring yang saya lakukan, bahkan saya pun tuh seringkali kalau beberapa posisi, saya nggak lihat CV-nya. Karena saya akan lihat portfolio itu. Khususnya kalau desainer ya. Kalau kita hire desainer, kita akan fokus untuk melihat uh, hasil portfolionya gitu. Saya bahkan nggak lihat CV-nya karena buat saya portfolio itu yang lebih penting. Namun setelah portfolio baru kita nanti interview gitu ya. Baru nanti kita lihat apakah orang ini bisa bekerja sama dengan tim, apakah bisa memiliki komunikasi skill yang baik dan yang lain-lain. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini kita bisa coba loh apa namanya coba ya uh, kita mungkin coba deh kita coba satu-satu ya misalnya ini kan kalau teori doang nggak enak nih ya kita coba deh bagaimana kita menggunakan AI ini untuk branding gitu ya. Nah, misalnya nih, kita, uh, let's say, kita coba membuat artikel seperti ini. Oke, misalnya nih, saya baru belajar tentang jobs to be done framework gitu ya. Help me outline a hard word article explaining what it is and how it's more effective than traditional user persona. Suggest a catchy title gitu ya. Coba kita pakai ini. Nah, di sini fire your personas. Why jobs to be done is the future of innovation. Nah, di sini kita membuat artikel-artikel seperti ini, pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi kita bisa menggunakan AI untuk membuat artikel yang nantinya artikel ini bisa kalian pakai untuk menjadi seorang thought leader dalam bidangnya kalian, gitu ya. Jadi misalnya nih, ada yang mau sampel nggak nih teman-teman di sini ada yang mau kita mau coba nggak nih, ada yang membuat seperti apa nih? Jadi eh, apa kita bisa menggunakan ini untuk apapun itu juga, dan itu bisa membantu kalian. Kalau yang misalnya niche AI gitu ya, mungkin misalnya nih, uh, let's say kita membuat small apa yang niche AI for X angle ya. Jadi
comment your primary field of interest with AI. Jadi kita minta AI untuk help kita, membantu kita brainstorming gitu ya. Coba kita pakai ini. Kita coba di sini. Oke. Jadi artinya mungkin satu hal tambahan ya. Di zaman sekarang ini eh, salah satu pekerjaan yang lagi bermunculan teman-teman. Dan ini mungkin good opportunity buat kalian. Di zaman AI sekarang ini adalah AI enabler ya. Salah satu pekerjaan yang lagi hot itu adalah AI enabler. Artinya apa? Artinya teman-teman kalau misalnya punya kemampuan skill mengatur AI ya, menggunakan AI, membangun build your own AI, menggunakan AI agent. Ke depan itu di dunia industri itu membutuhkan banyak sekali talenta-talenta yang bisa memaksimalkan atau mengaktifasikan AI atau enabling AI di dalam perusahaan-perusahaan, teman-teman. Nah, jadi ini opportunity yang baik sekali untuk kalian bisa pakai. So that's why you guys should optimize that gitu ya. Untuk bisa menggunakan AI ini gitu ya. Benar, jadi prompter. Jadi prompter itu salah satunya. Tapi kalau salah satu yang mungkin saya jelaskan itu sebenarnya selain prompter, prompter tuh tahun lalu hot banget. Tahun ini masih oke, cuma tambah lama akan tambah turun. Karena semakin lama AI akan semakin pintar gitu ya. Jadi sudah promptingnya nggak terlalu perlu bagus-bagus amat, udah bisa keluar hasilnya. Gitu. Contohnya ya, kalau misalnya itu maksud saya gimana? Misalnya gini, kita kalau pakai Gemini, kita tadi kan membuat promptingnya banyak sekali ya. Tapi di Gemini kita bisa ada deep research, kita bisa create video with Vio, kita bisa create image dengan Nano Banana, kita bisa canvas, atau kita bisa guided learning gitu. Nah, dari sini secara nggak langsung, poin-poin yang kita lihat ini itu sudah promptingnya sendiri-sendiri gitu kan. Jadi kita bahkan cuma ngetik satu dua kata aja udah otomatis prompting. Tapi yang saya maksudkan itu karirnya adalah AI enabler itu adalah seseorang yang mampu membuatkan AI agent untuk pekerjaan-pekerjaan di kantor, di perusahaan. Jadi seseorang yang bisa membantu untuk mengoptimisasikan AI di dalam kebutuhan sehari-hari dalam perusahaan. Misalnya di bagian keuangan, di bagian marketing, di bagian HR. Nah, di setiap perusahaan itu nanti ke depannya akan membutuhkan satu orang AI expert yang kerjanya membuatkan AI agent itu. Paham ya? Mungkin hari ini kalau teman-teman lihat Fiverr gitu ya, eh, kalau misalnya pakai Fiverr gitu, udah banyak sekali sih jenis-jenis pekerjaan, misalnya AI enabler itu, atau pembuatan AI agent. Oke, di sini Kak Resa ya, bertanya apakah ada dasar pemilihan memakai Gemini ya, dibandingkan platform lain? Menurut saya, eh, kebetulan saya kan bukan AI expert ya, saya ini menggunakan AI sebagai kolaborator dalam pekerjaan saya. Kalau dalam konteksnya ini, saya kebetulan cukup nyaman menggunakan Gemini karena saya sudah terlanjur subscribe ya, sudah terlanjur subscribe untuk Google One untuk email saya, makanya udah termasuk seperti itu gitu ya. Nah, namun yang kedua yang saya lihat, kenapa kalau Gemini? Karena Gemini ini data informasinya adalah dari Google. Which is kita tahu kalau Google ini semua orang pakai Google ya. Jadi makanya source-nya lebih banyak sekali. Gitu sih. Namun beberapa kejadian, kalau misalnya waktu saya membuat konten artikel gitu ya, saya biasanya menggunakannya dua kali. Saya biasanya menggunakan Gemini, lalu saya juga pakai satu lagi yang namanya Cloud AI ya. Cloud Cloud itu saya juga pakai untuk membantu menulis biasanya. Kalau misalnya saya perlu buat artikel yang kata-katanya lebih bagus, lebih mendarat, lebih human gitu ya, itu saya menggunakan Cloud. Jadi saya biasanya menggunakan Gemini, Cloud, sama ChatGPT gitu. Itu tergantung kebutuhannya sih. Tapi kalau kalau saya memang pakai Google lebih banyak karena yang pertama itu dari Google, dari Gemini lebih banyak karena Google itu informasi lebih banyak. Dan yang kedua karena memang saya udah terlanjur subscribe premiumnya gitu kan. Jadi udah terlanjur bayar premium subscription setiap bulan. Jadi saya pakai itu aja. Sedangkan kalau yang kayak ChatGPT sama Claude saya masih pakai yang free plan. Jadi ada limitnya. Gitu sih teman-teman. Nantinya teman-teman akan menemukan AI-nya kalian masing-masing, cocokan-cocokan yang mana gitu ya. Cocokan di Google, Gemini, atau di ChatGPT, itu semuanya akan berjalan pada waktunya gitu ya. Dan nantinya ada satu lagi sebenarnya, kalau kalian tahu notebook LM ya, ini mungkin nanti ada kelas yang bisa kita ajarkan, yang kita biasa pakai juga notebook LM ini, saya pakai untuk membuat riset, kita membuat pembelajaran, kita membuat apapun, saya selalu pakai notebook LM. Jadi notebook LM ini saya coba menggunakan untuk
pembelajaran dari dokumen yang saya harus banyak baca ya. Misalnya kemarin kita baca tentang sebuah buku nih namanya Public Private Partnership gitu ya. Di sini bukunya ini eh, tentang KBP ya, KBPU ya. Jadi tentang public bagaimana private and public itu swasta dan pemerintahan bisa bekerja sama. Ini artikel halamannya ratusan halaman ya. Jadi saya masukkan ke notebook LM ini untuk membantu saya mempunyai summary-nya, tapi juga bagaimana pekerjaan kami di Max ini kita bisa berkontribusi dalam project government gitu ya kan. Bisa berkontribusi dalam visi-visi pemerintah. Kira-kira seperti itu. Nah ini nanti mungkin kelas yang berikutnya lagi nih, karena ini kan notebook LM, Kak Stephen ini salah satu ahlinya ya menggunakan notebook LM di sini ya. Nah, jadi saya suka banget pakai notebook LM, kita terbiasa menggunakan ini. Nah, kita bisa juga menggunakan AI, sekali lagi tadi kembali lagi ya, bagaimana menggunakan AI untuk small tangible project. Misalnya nih, kita anak digital marketing di sini ya, kita digital marketing, kita minta untuk uh, I'm designing a brand identity ya. Misalnya kalian membuat sebuah brand baru nih, fictional coffee shop ya. Jadi kalian membuat coffee shop, misalnya namanya apa ya? Namanya misalnya kopi Jawa gitu ya, kopi Jawa, kopi nikmat gitu ya misalnya, kopi nikmat. Jadi kita membuat brand identity untuk sebuah brand baru namanya kopi nikmat gitu ya. Ini lawangannya kopi tuku mungkin. Nah kita coba give me five distinct mood concept to explore using Midjourney or other image generator. Coba ya kita kirimkan di sini. Nah di sini kita langsung secara cepat kita diberikan konsep-konsep yang ada dari Gemini ini untuk bisa membantu kita membuatkan konsep-konsepnya nih. Nah, ini konsep pertama rustic industrial chic gitu ya. Lalu kedua tropical modern retreat. Nah, ini kan kita klik di sini udah jadi nih Instagram post kita yang pertama gitu ya. Nah, betapa powerful ya teman-teman ya. Jadi kalau hari ini teman-teman yang kerjanya nanti mau mengarah di digital marketing, juga sangat grateful hidup di dalam dunia zaman sekarang karena semuanya bisa dilakukan dengan AI. Misalnya kita membuat kopi nikmat secara brandingnya, bahkan interior desainernya, warna-warnanya udah diaturin semua di situ. Nah, di sini, jadi dari sini kita bisa milih suka yang mana. Oke, let's say saya bilang, oke, I like concept number four, but can you make it more relevant to the market in Jakarta, misalnya gitu ya. Nah, coba kita selalu memaksimalkan AI benar-benar ya, untuk AI ini bisa bekerja, melakukan apa yang kita mau. Kalau dulu kita nggak bisa desain, kita minta tolong orang untuk mendesainkan, gitu ya. Tapi kalau hari ini kita nggak bisa desain, ya kita bisa ada AI yang bisa membantu kita. Nah, di sini kita urban retroprop konsepnya dibuatin gitu ya. We'll keep the quirky furniture gitu ya. Nah, mungkin di sini kita bisa minta nih nanti ke depannya apa? Social media postingnya, konten-kontennya kita, brosur-brosurnya kita buatkan AI semua untuk kita minta AI untuk membantu kita di situ. Nah, jadi teman-teman, kalau kita ngerti powerful tools ini, hari ini tuh kalian hidup di dalam zaman yang you guys can be anyone, you guys can be anyone you wanna be gitu ya. Kalian bisa menjadi siapapun yang kalian mau dengan AI. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana kita mungkin juga engage intelligently in your community gitu ya. Bagaimana kita bisa mencari trending artikel, kita bisa masukkan ke dalam konten-konten kita. Nah, kuncinya ini kan waktunya udah mau habis ya. Tapi kuncinya adalah buat teman-teman yang lagi bangun personal branding, start small and be consistent. Fokus on providing value ya. Kalian harus fokus memberikan value. Your personal brand will build itself naturally from the work you do and share. Jadi kita harus embrace AI sebagai partner in mastery kita. Begitu teman-teman. Jadi saya mau ngajak ini buat teman-teman semua supaya teman-teman bisa lihat ini. Nah, ini tadi contoh-contohnya ya. Oke, nah ini kalian nanti bisa lihat, apalagi nanti pakai notebook LM bisa membuat gamification gitu ya. Nah, di sini kita ngelihat bahwa ini akan menjadi sebuah feedback loop yang akan terus berjalan sebagai sebuah lingkaran, sebuah sebuah putaran gitu ya, di mana yang pertama kita learn,
acquire new topics effectively using AI tools. Lalu kita create content untuk project untuk prove our understanding. Kemudian kita share ke sosial media. Lalu kita nantinya bisa motivate kita ya untuk gain confidence dan juga engagement to learn the next thing. Dan setelah itu selesai, nanti kita kemana? Learn lagi gitu ya. Ini kan menjadi cycle terus-menerus, dan kita hidup di zaman di mana kita bisa men-sharekan apapun yang kita lakukan, dan bahkan konten itu katanya konten itu semakin transparan, semakin natural, maka orang itu akan semakin suka. Jadi makanya itu saya mau sharekan ini buat teman-teman semua di opportunity yang ada di hari-hari ini dengan AI. Nah, kira-kira seperti itu sih. Kayaknya udah selesai slide-nya ini. Mungkin ada pertanyaan nih, teman-teman ada yang mau bertanya? Silakan bertanya, teman-teman. Kita ada waktu 10 menit ya. 10 menit kalau ada mau bertanya nih. Oke, Oke, Bapak. Di di sini ada. kolom chat, Oke, Bapak. siap. Oke, ya, oke, Kak Alif, thank you. Di sini ada pertanyaan dari Kak Hakam ya. Untuk entrepreneur, apakah ada tips dan rekomendasi terkait manfaat AI ini? Apakah ada limitasi atau batasan yang harus kita patuhi agar kita tidak terlalu mengandalkan AI ya? Atau bertumbuh barat setelah sebelah ke AI? Nah, menurut saya, ini kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan, bahwa kita harus melihat AI sebagai kolaborator kita, sebagai partnernya kita. Jangan jadikan AI sebagai sumber informasi kita. Karena kalau kita jadikan AI itu sumber informasi, atau sumber segala-galanya, maka kita juga bisa tersandung nanti atau bisa masuk jurang juga gitu ya. Jadi maksud saya AI ini harus kita pakai. Nah, kebetulan kan saya juga seorang entrepreneur ya. Nah, jadi saya pakai AI ini untuk apa sih? Wah, untuk banyak hal ya. Dalam let's say saya membuat bisnis plan, perencanaan bisnis, saya membuat rencana marketing, saya membuat evaluasi laporan keuangan saya membuat rencana penjualan, saya membuat cara berkomunikasi dengan orang. Kebetulan gini, ini saya sedikit cerita ya. Saya ini dulu orangnya sangat perfeksionis. Jadi kalau saya ini balesin email itu kadang-kadang saya itu harus grammarnya harus benar, semuanya harus benar gitu. Tapi kan saya juga bahasa Inggris kan juga bukan bahasa utama saya. Saya ini kan orang Indonesia gitu. Nah, jadi lalu apa yang harus saya lakukan? Akhirnya yang saya lakukan sekarang, saya menggunakan AI untuk membantu membalas email-email saya, khususnya dalam bahasa Inggris, namun dengan poin-poin yang saya mau sampaikan. Jadi, dan ini membantu sekali. Dan sebagai entrepreneur, kita bisa menggunakan AI untuk membantu kita berkomunikasi dengan siapapun. Misalnya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar ke pihak-pihak tertentu. Nah, kalau kita tahu kelemahan kita itu adalah bahasa kita kurang baik, ya kita harus perbaiki. Cara perbaikinya adalah dengan menggunakan AI, salah satunya. Jadi kita harus melihat terlebih dahulu AI itu sebagai kolaborator kita. Jadi dan at the same time kita juga harus jadi manusia yang berisi supaya kita punya pemikiran, punya kemampuan, punya skill yang itu juga sudah termasuk dalam otak kita. Jadi contohnya biasakan kalian baca baca berita, baca buku itu adalah hal yang baik karena semakin kalian baca berita, baca buku, kalian bisa tahu what's going on in the world gitu kan. Sehingga kalian pun juga punya fondasi yang baik. Yang kedua juga penting banget untuk punya karakter, punya values, punya nilai. Kita penting sekali untuk punya nilai-nilai yang baik supaya nilainya ini bisa apa ya? Kalian punya nilai-nilai yang bisa membawa kalian tidak melakukan hal yang buruk karena kalian punya nilai dan etika yang jelas. Kira-kira seperti itu nih. Ini ada pertanyaan nih tentang sertifikat nih. Oke. Nanti Kak Olivia yang bisa bantu jawab ya ke Kak Jihan ini. Oke. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Oke, Abdul Muin, silakan. Abdul Muin tadi resen, itu kepencet atau memang mau bertanya? Silakan. Oke, suaranya belum ada Kak. Iya, belum ada tadi. Mungkin bisa di unmute aja. Eh iya, iya, iya. Oke, eh, mungkin ada yang lain, ada yang mau bertanya lagi nih teman-teman. Kalau nggak ada, nanti mungkin saya juga mungkin mau undang ya teman-teman para Maxians untuk bisa dijadwalkan one on one sama saya. Kalau mau ada pertanyaan-pertanyaan lebih dalam, kita bisa ngomongin di sesi one on one itu adalah sesi di mana
kita mostly berbicara tentang karir kehidupan ya. Saya mau cerita juga teman-teman bahwa sekarang ini ada banyak sekali opportunity kerjaan ya yang ada yang kita juga dapatkan dari Ya, aku masih bisa mengembalikan dari. Tidak. ya halo oke sekarang ini juga ada banyak sekali opportunity pekerjaan yang ada ya dan ini kalian harus bisa manfaatkan. Jadi Peksi Academy ada di sini untuk bisa bantu kalian bisa dikonekkan ke connect the right job job ya ke pekerjaan yang tepat buat anda kalian semua. Ya, nanti teman-teman di Olivia ya. Oke, eh, mungkin seperti itu Kak Alif. Kalau misalnya sudah selesai, kita mungkin bisa close di sini teman-teman ya. Ih, oke, Abdul Mumin tidak jadi bertanya ya? Oke, baik. Teman-teman bisa langsung ini ya untuk mengisi presensi pada hari ini. Sebelum itu, sebelum acara diakhiri, kita dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin bisa langsung on cam semuanya ya dari slide 1 sampai dengan slide 4. Oke. Oke, mohon izin semuanya bisa gaya M seperti ini semuanya. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas sesi pada hari ini, Bapak Isek Munandar. Sangat inspiratif sekali ya. Dan sangat-sangat ini teman-teman pasti sangat-sangat menangkap dan sangat membantu ya untuk pekerjaan sehari-hari yang bagaimana menggunakan Gemini, menggunakan Notion, dan juga menggunakan Heygen tadinya. Oke, untuk pada Mixito kali ini saya tutup. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Baik. Oke, untuk absensinya Sore. silakan diisi dan sertifikat akan dikirimkan melalui email dan jangan lupa untuk pastikan untuk emailnya ditulis dengan benar. Nah, dan juga dikirimkan badges yang dimana badges itu bisa langsung share to LinkedIn. Nah, teman-teman, saya mohon untuk emailnya ditulis dengan baik dan benar. Oke, terima kasih. Oke, boleh Nabil. Jangan lupa untuk mengisi absensi ya Nabil. Thank you so much.